Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Cahyani dengan NIM 102190186 akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman saya yaitu Sayyidah Alia Izzati terkait tentang tindak pidana. Langsung saja, untuk poin yang pertama adalah tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana atau bisa dikatakan dengan delik. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari para ahli, yaitu dari Bapak Mulyanto, Simons, dan Van Hemel sebagai berikut yang sudah tertera dalam makalah maupun PPT, dan dapat dikatakan pula bahwa secara singkatnya, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yakni adalah perbuatan yang dilarang hukum disertai sanksi yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Kemudian, untuk poin yang kedua adalah terkait unsur-unsur tindak pidana. Ada dua unsur tindak pidana. Yang pertama itu menurut aliran monisme, yang kedua aliran dualisme. Monisme ini adalah aliran klasik yang mana diantaranya unsur-unsur dari tindak pidana monisme atau aliran klasik ini yang pertama adalah perbuatan yang cocok atau mencocoki rumusan delik. Yang kedua ada sifat melawan hukum, yakni tidak ada alasan pembenar, dan yang ketiga adanya kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Untuk yang kedua dalam aliran dualisme, yakni aliran modern, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur perbuatan atau unsur objektif, dan yang kedua ada unsur pembuat atau unsur subjektif. Unsur objektif di sini antara lain yaitu yang pertama perbuatan mencocoki rumusan delik, dan yang kedua bersifat melawan hukum atau tidak ada alasan pembenar. Untuk unsur pembuat atau unsur subjektif, yang pertama yaitu dapat dipertanggungjawabkan, dan yang kedua adanya kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kemudian, untuk poin ketiga terkait rumusan tindak pidana. Dalam hal rumusan tindak pidana ini ada dua ahli yang menyetuskan. Yang pertama menurut Schaffmeister, Keijer, dan Sutorius. Mereka ini mengatakan bahwa rumusan tindak pidana ini yang pertama ada model baku dan yang kedua ada model menyimpang. Di mana model baku sendiri yang pertama ini bahwa rumusan yang terdiri dari unsur-unsur perbuatan pidana. Rumusan tersebut maksudnya adalah rumusan tersebut itu terdiri dari unsur-unsur perbuatan pidana. Dan yang kedua, rangkuman singkat dari rumusan perbuatan pidana tersebut yang dinamakan kualifikasi. Dan yang ketiga, ketentuan itu berisi ancaman pidana. Itu yang model baku. Dan yang kedua yaitu model menyimpang, itu rumusan tindak pidananya adalah yang pertama, dalam banyak ketentuan tidak terdapat pemberian nama atau kualifikasi suatu tindak pidana. Dan yang kedua, ada perumusan delik yang hanya menyebut nama. Dan yang ketiga, ada juga yang tidak menyebutkan suatu perbuatan tetapi hanya satu akibat. Kemudian rumusan yang kedua yaitu rumusan tindak pidana menurut Hamzah. Nah, rumusan tindak pidana menurut Hamzah yang pertama yaitu rumusan suatu delik berisi bagian inti yang harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan yang kedua, rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti. Kemudian yang ketiga, rumusan tindak pidana menurut Hamzah yaitu mencantumkan unsur-unsur atau kenyataan berupa bagian inti tanpa kualifikasi. Dan yang keempat adalah adanya rumusan delik yang dicantumkan bagian intinya saja tapi tanpa kualifikasi, yang mana sebenarnya namanya itu populer dalam masyarakat dan dalam pelajaran buku hukum pidana.
Selanjutnya, dalam hal tindak pidana ini terdapat berbagai jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu ada delik formil dan delik material. Yang mana delik formil sendiri yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik material sendiri yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang, sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebenarnya dalam jenis-jenis tindak pidana ini merupakan suatu hal yang teknis, dan untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih lengkapnya sudah ada di dalam makalah. Kemudian di PPT ini hanya disingkat nama-namanya saja. Apabila dari teman-teman ada yang kebingungan mengenai maksud dari jenis-jenis tindak pidana mulai dari delik formil sampai delik biasa, bisa ditanyakan. Saya rasa untuk pembahasan sampai poin ini dapat dicukupkan, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan atau disampaikan oleh Sayyidah Alia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya Mbak Yunita mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Yang pertama mengenai waktu terjadinya tindak pidana. Waktu terjadinya tindak pidana ini disebut juga sebagai tempus delicti. Nah, di sini ada teori-teori yang menyatakan tentang waktu terjadinya tindak pidana, salah satunya yang dikemukakan oleh Satyajit Kartanegara, yaitu ada 4 teori. Yang pertama adalah teori perbuatan fisik, di mana teori perbuatan fisik itu menjelaskan kapan suatu delik ini dilakukan oleh tersangka. Nah, yang kedua ada teori bekerjanya alat yang digunakan, di mana teori ini menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhirnya hingga memberikan akibat bagi korbannya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori akibat, yaitu teori yang menjelaskan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik tersebut. Nah, teori yang terakhir yaitu teori waktu yang jamak, di mana teori ini menjelaskan batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Itu tadi adalah teori tentang waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti. Yang selanjutnya yaitu mengenai tempat terjadinya tindak pidana atau disebut juga locus delicti. Nah, salah satu tokoh yaitu Muljanto menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana itu berbeda pendapat. Sehingga karena berbeda pendapat ini menimbulkan 2 aliran. Nah, aliran yang pertama ini adalah aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa itu melakukan perbuatan tersebut, itu berarti disebut tempat terjadinya tindak pidana. Nah, aliran yang kedua ini aliran yang menentukan di beberapa tempat. Kalau yang pertama tadi di satu tempat, kalau ini di beberapa tempat, yang mungkin di tempat perbuatan dan mungkin juga di tempat akibat perbuatan tersebut. Itu tadi mengenai tempat terjadinya tindak pidana. Kemudian selanjutnya yaitu subbab yang menerangkan kemampuan bertanggung jawab. Nah, seseorang yang telah melakukan tindak pidana ini kadang dia itu menyadari diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, tapi ada juga orang itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau sadar akan perbuatannya ini ditandai yang pertama adalah keadaan jiwanya tidak terganggu. Artinya ketika dia itu tidak sehat, kadang dia itu nggak sadar atau kadang dia itu nggak mau bertanggung jawab. Kemudian tidak cacat dalam pertumbuhannya, artinya dia memang orang yang sehat secara lahir maupun batin. Kemudian dalam keadaan yang sadar, artinya ketika melakukan perbuatan tindak pidana itu dalam keadaan yang sadar. Kemudian memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi, atau artinya dia sadar kalau dia melakukan suatu tindak pidana dan itu merupakan perbuatan yang salah. Kemudian yang kelima adalah dapat menentukan kehendaknya.
Dan yang terakhir adalah mengetahui ketercelaan dari perbuatan. Jadi artinya dia tahu, oh ternyata perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan orang lain, dan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti itu. Nah, kemudian subbab yang terakhir mengenai delik aduan. Ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hak mengajukan aduan atau pengaduan. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam tindak pidana itu sendiri, tanpa seseorang atau korbannya itu mengajukan, sebenarnya kalau dalam kasus tindak pidana sudah diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut, yaitu jaksa. Jadi jaksa penuntut umum ini diberi kesempatan untuk mengajukan atau menuntut seseorang yang bersalah kepada pihak pengadilan. Namun sebelum adanya penuntutan itu, ada pihak yang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut, yaitu pihak kepolisian. Jadi artinya kalau tindak pidana itu memang negara juga ikut campur dalam hal mengadukan masalah tersebut kepada pihak pengadilan, yang mana nanti pada akhirnya akan diputus. Nah, itu adalah hak mengajukan aduan atau pengaduan. Nah, kemudian yang kedua adalah hak menarik aduan. Nah, kalau hak menarik aduan ini dilakukan tentunya oleh korban. Jadi ketika korban tadi itu mengajukan pengaduan, itu dia berhak menarik kembali dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya misal perbuatannya tersangka itu dapat dimaafkan, atau mungkin ada alasan lain yang menjadikan korban tersebut menarik kembali aduannya. Nah, setelah aduan tadi ditarik, maka tidak dapat diajukan kembali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai tindak pidana. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.